Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Login, kemudian buku kerja siswa, kemudian dashboard, dipilih buku kerja siswa, kemudian online assessment. Nah, ini room yang sudah saya buat. Caranya membuat seperti ini. Di sini ada menu create room, pilih, masukkan nama room assessmentnya bebas, nah, mungkin Gatot Kaca atau dan sebagainya, kemudian dibuat oleh guru siapa, tinggal milih, kemudian kode akses adalah password untuk login ke room assessment ini. Kalau sudah terisi, jangan sampai lupa, kemudian lanjut. Kalau sudah jadi, maka tampilannya seperti ini, ada informasinya. Ini yang saya buat. Kemudian untuk masuk, ini login. Nah, ini berhasil login. Isinya seperti ini. Kalau mau mengedit room, nama roomnya di sini ada update data, nama roomnya apa, disimpan misalnya berubah, terus masukkan password baru untuk change password, simpan, maka passwordnya berubah. Nah, untuk akses ini kembali ke tadi ini satu yang baru saya buat nama asesmennya. Cara membuat seperti ini adalah melalui ini create assessment. Contoh misalnya sumatif matematika, semesternya pilih tahun pelajarannya ini seperti ini, kelas jenjangnya misalnya kelas 5, pilih pelajaran matematika, tujuannya misalkan sambilkan dari, kemudian KTP-nya mungkin 70, kemudian simpan. Nah, seperti ini token sudah ada otomatis. Kemudian untuk link seperti ini belum ada, baiknya dibuat soalnya dulu semua, baru dimunculkan linknya ini. Nah, linknya ini ada menu share, bisa klik terus simpan, maka link untuk peserta akan terbentuk. Nah, kemudian kita coba melakukan membuat soal. Ini ada menu soal. Nah, di sini ada pilihan ganda, jawab singkat, uraian, import soal, dan coding tag. Import soal ini belum aktif, nanti di-upgrade. Import soal adalah mengambil soal dari semua guru sesuai mata pelajarannya ini. Jadi saat import soal itu nanti ada list daftar soal assessmentnya, semua matematika sesuai fasenya. Nanti saya filter situ, tinggal import, dipilih, nah nanti otomatis masuk ke soal ini. Nah, baik, kita buat contoh satu-satu. Pilihan ganda, jawab singkat, dan uraian. Misalnya pilihan ganda, ini adalah deskripsi soal, adalah pemantik. Nah, ini contohnya, atau ini contoh saya buat contoh ini misal gini, atau mungkin sederhana nih, soal yang sederhana. Ini contoh, ini saya ambilkan dulu kelas 4 semester 2. Ini karena contoh, enggak masalah. Misalnya ini, terus link gambar ini adalah linknya. Misalnya ini adalah web, tepat di apa itu namanya, foto atau gambarnya, diklik kanan, pilih yang copy image link, bukan copy image-nya tapi copy image link, linknya saja copy, kemudian paste di sini. Nah, linknya. Terus pertanyaannya ini copy, opsi bola basket, bola voli,
kunci jawabannya ini milih kunci jawabnya, ini kunci C, maka C. Skornya ini ada 1 sampai 5, saya pilih 1 saja pilihan ganda. Sudah berhasil nyimpan. Nah, tampilannya akan seperti ini bisa diedit. Nah, ini kelihatannya kurang pas. Kita lihat CP nya buat kelas 4 aja, fase C itu ini saya ambilkan ini aja CP nya TP nya saya ubah agar sesuai. Ini saya edit TP nya ganti ke di sini, di kelasnya ini bisa buat kelas 4. Simpan. Saya buat kelas 4 dengan TP dari CP yang terbaru. Kemudian ini saya kembali lagi ke soal lagi. Terus tadi sudah pilihan ganda, sekarang jawab singkat. Nah, jawab singkat kita cari ya. Ini aja dibuat jawab singkat. Nah, ini sekalian saya memperagakan codingnya teks. Ini saya copy. Di sini kan ada menu coding teks. Itu mempunyai arti untuk enter itu ditambahi coding seperti ini, ketik seperti ini. Kalau untuk cetak miring itu cucuk kanan, cucuk kiri, terus tengahnya I, terus kalimat atau kata yang ingin dicetak miring, kemudian ditutup cucuk kiri, terus garis miring I, seperti ini di copy. Cetak tebal ini pakai huruf B, ini codingannya. Garis bawah itu huruf U, sama seperti di Office Word itu. Nah, kita praktekkan sekarang. Dijawab singkat. Hasilnya seperti ini. Ini kalau misalnya disimpan langsung, ini pembelajaran langsung di sampingnya di bawah ini. Maka agar bisa enter, maka dikasih codingan seperti ini. Terus kemudian cara sederhana ini ingin saya buat tebal, maka dikasih codingan B tuh, terus ininya ini agar nanti sederhana ini akan menjadi tebal. Kemudian ada link gambarnya nih, copy image link. Pertanyaannya makna menghitung, pasti saja. Terus kunci jawabannya ini luas, di sini ketik luas. Skornya mungkin 23, kemudian simpan. Oke, simpan hasil. Nah, maka ini yang terjadi. Perhatikan dan cermati kegiatan di BNI, dia enter di bawahnya. Kemudian cara sederhana menjadi tebal. Kalau pertanyaan otomatis di bawahnya. Kalau untuk pertanyaan. Baik, sekarang untuk yang uraian. Uraian kita ambilkan misalnya ini Pak Joko. Nah, ini sampai terakhir sini menjadi gambar.
kan pinginnya ini dibuat enter lagi. Nah, maka ini harus dikasih. Terus pertanyaannya volume ini. Terus Pak Joko mungkin dibuat miring, bukan, maksudnya cetak miring. Nah, seperti ini miring. Berarti 1 liter sama untuk ini. Ini skornya kasih 5 contoh dan simpan. Nah, seperti ini pacukannya sudah miring. Kemudian ini sudah dibuat contoh soalnya, kita kembali ke menu awal tadi, assessment. Nah, karena ini sudah soalnya sudah ada, ini sudah ada informasi, ada jumlah soal pilihan ganda, singkat dan uraian. Kemudian share, ini ada kode, kemudian simpan. Nah, ini simpan muncul linknya. Nah, linknya ini bisa dikopikan di grup di grup peserta didik, atau mungkin diketik di papan tulis saat gunakan di sekolah. Dan kita paste. Nah, tampilannya seperti ini. Jika ada orang yang ingin, katakanlah kodenya di akhir, itu akan hilang, tidak ditemukan. Nah, ID peserta itu kita ambilkan dari ini, peserta assessment ini. Nah, ini contoh tadi, ini seolah-olah ini adalah siswa. Nah, ID pesertanya ini. Kalau nanti peserta ini adalah NSN. Nah, ini kode uniknya di sini. Masing-masing peserta akan berbeda. Misalnya satu anak yang sama, satu NSN, tapi berbeda guru, nanti juga berbeda. Kita login di sini. Nah, kemudian tokennya ini, katakanlah tokennya mau ganti, nah ini bisa diupdate, maka tokennya akan ganti. Nah, tokennya ganti ini. Oke, kita copy, paste di sini. Submit. Nah, ini ada soalnya. Nah, katakanlah ini
kita sebagai peserta menjawab. Yang ini terus kemudian simpan. Katakanlah mau membatalkan, yang udah batal, siswa bisa dijelaskan kalau ingin batal mengerjakan batal. Kemudian simpan, sudah berhasil, ada informasinya. Kemudian di sisi guru ini lihat, cek, ini cara lihat, cek. Nah di sini skornya masih strip gini, berarti belum dikoreksi. Peserta atas nama ini belum koreksi. Dan cara ngoreksinya bagaimana? Ini koreksi. Nah sudah ada, jadi peserta itu menjawab. Nah kalau ABC-an betul, itu otomatis langsung ada skornya. Ini sudah informasi oke. Tapi kalau untuk isian atau uraian itu belum ada. Nah kalau ini kunci jawabannya kok sudah plek, ya mungkin bisa kasih skor sesuai jawaban ini. Misalnya kalau ada perbedaan yang benar, misalnya skor 5. Kemudian simpan. Nah jika muncul skor seperti ini berarti sudah masuk nilai akhir. Caranya katakanlah mau ngubah, ini bisa diubah. Katakanlah oh ini skornya ternyata 4. Di hasil nilai akhir sudah muncul nilainya. Ini print juga belum fungsi, nanti bisa dianalisis juga sudah muncul nomor 1, skor 1, nomor 2, skor 3, nomor 3, skor 4, seperti itu. Untuk print juga belum fungsi. Ini untuk respon peserta, ini hasil nilai akhir. Menu shortcut saja, jalan pintas. Baik. Nah kemudian bagaimana caranya untuk input pesertanya? Nah, ini ada peserta assessment. Di sini ada menu input dan delete all. Kalau delete all semua kehapus dan semua jawaban juga kehapus semua. Kalau bisa menghapusnya yang satu persatu ini. Atau mungkin semua juga benar. Kalau memang sudah tidak dibutuhkan, tapi alangkah baiknya kalau sudah naik kelas ya biarkan aja roomnya itu buat bukti aja, suatu saat mungkin digunakan lagi. Nah ini klik input peserta, di sini muncul baris NSN dan nama peserta saja. Katakanlah panjenengan ingin menambah baris 2 atau 3 lagi, ini ada tambah baris input. Nah, ini ada 3 baris. Kemudian baris ini dimasukkan data siswanya. Ini contoh sampaikan ini NSN terus nama, seperti ini. Setelah terpenuhi bisa simpan. Nah maka data peserta baru akan tersimpan di sini. Nah ini nama ID peserta yang benar ini ya, dengan menggunakan ini. Saya ini kan contohnya contoh saja. Ini sudah masuk. Nah katakanlah dibuat login juga bisa. Ini saya misalnya mau login ini, mau mengerjakan lagi. Mengerjakan tadi ID-nya, ini tokennya kita lihat, tokennya ini tokennya, jangan sampai keliru ngasihkan token nggih. Nah ini peserta yang lain
saya jawab B. Ini langsung kasih nyontoh, langsung jawab jujuk. Nah, kita cek lagi. Nah, ini strip belum bereaksi, kita koreksi. Nah, ini otomatis 0 skornya. Di sini betul. Nah, ini karena jujuk uraian ya, mungkin kasih skor 3 karena sudah benar. Simpan. Nah, skornya. Hasil lahir sudah muncul, ranking berdasarkan itu. Kemudian lihat analisisnya sudah muncul tuntas atau tuntas muncul. Baik, sementara itu dulu ya Bapak Ibu. Nanti jika ada menu baru insya Allah saya informasikan lagi. Ya, PR saya adalah ini, jadi nge-share-nya ini bukan dengan link tapi bisa pakai QR code, ini belum aktif. Dan kemudian dari hasil ini juga belum bisa dilakukan printnya. Jadi satu peserta beserta soalnya bisa di print berupa PDF, langsung bisa diketik ke siswanya untuk memberikan nilainya. Terus dari analisis ini juga menu print juga belum bisa, jadi hasil ini bisa di print PDF untuk administrasi kelas masing-masing, jadi pembelajaran tidak palsu itu seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.